Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Windy Widoningrum sebagai moderator kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang objek dakwah. Kelompok 3 terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Arif Fadil Hakim, yang kedua ada Sri Retno Ningsih yang akan membacakan pengertian objek dakwah, dan yang ketiga Rahma Nurul Izzah yang akan membacakan hakikat objek dakwah, dan yang keempat Ninda Safera Fisti Happyana yang akan membacakan pokok-pokok problematika objek dakwah. Dan yang terakhir saya sendiri Windy Widoningrum yang akan melanjutkan penjelasan tentang pokok-pokok problematika objek dakwah. Selanjutnya saya berikan kepada Mbak Sri Retno Ningsih untuk memaparkan materi tentang pengertian objek dakwah. Materi yang pertama mengenai objek dakwah adalah pengertian objek dakwah. Nah, objek dakwah merupakan orang yang menjadi sasaran dakwah. Objek dakwah dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Yang pertama, objek dakwah secara umum. Adapun objek dakwah secara umum adalah semua manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagaimana pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Quran Surat As-Saba ayat 28. Kemudian yang kedua itu ada objek dakwah secara khusus. Adapun objek secara khusus dapat ditinjau dari berbagai aspek khusus sebagai berikut. Yang pertama itu aspek usia, meliputi anak-anak, remaja, pemuda, dan orang tua. Aspek kelamin meliputi laki-laki dan perempuan. Aspek agama yaitu Islam dan kafir atau non-muslim. Aspek sosiologis meliputi masyarakat terasing, pedesaan, kota kecil, kota besar, serta masyarakat marginal dari kota besar. Kemudian, aspek struktur kelembagaan meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian, aspek kultur keberagaman meliputi priyayi, abangan, dan santri. Aspek ekonomi meliputi golongan kaya, menengah, dan miskin. Aspek mata pencaharian meliputi petani, peternak, pedagang, nelayan, karyawan, buruh, dan lainnya. Kemudian aspek khusus meliputi golongan masyarakat tunasusila, tunanetra, tunarungu, tunawisma, tunakarya, dan narapidana. Yang terakhir itu ada komunitas masyarakat seniman, baik seni musik, seni lukis, seni pahat, seni rupa, seni tari, artis, aktris, dan lain-lain. Menyampaikan mengenai hakikat objek dakwah. Yang menjadi sasaran dakwah adalah seluruh manusia, baik Islam dan kafir. Akan tetapi perlu dipahami bahwa pada hakikatnya yang menjadi sasaran dakwah adalah seluruh aspek permasalahan hidup manusia. Tentunya seluruh aspek yang dimaksud mencakup aspek agama, pendidikan, ekonomi, sosial, politik, seni budaya, dan lain-lain. Konteksnya dengan tujuan dakwah, maka perlu diketahui bahwa tujuan dakwah pada dasarnya adalah membantu setiap orang agar mampu mengadakan perubahan atau mengatasi dan menyelesaikan setiap aspek permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, setiap dai harus memahami aspek persoalan objek dakwah yang menyampaikan materi dakwah yang komunikatif dengan persoalan objek. Di sini juga letak pentingnya peran strategi pengurus atau pengelola pengajian. Pengurus pengajian harus mampu merekam permasalahan masyarakat yang akan didakwahi, yang selanjutnya dijadikan dasar untuk menetapkan tema atau materi dakwah yang akan disampaikan oleh dai. Sehingga apa yang disampaikan oleh dai relevan dengan permasalahan objek dakwah. Dengan demikian, diharapkan permasalahan objek dakwah bisa diselesaikan atau diatasi atau tujuan dakwah bisa tercapai. Pokok-pokok problematika dalam sebuah objek dakwah.
Yang pertama, semisal persoalan objek dakwahnya mengenai keyakinan ketuhanan yang batil atau orang kafir, maka materi dakwahnya mengenai ketuhanan yang hak atau agama yang hak. Dengan tujuan dakwah ini agar mereka paham ketuhanan yang hak atau agama yang hak dan agama yang batil. Selanjutnya agar mereka berubah dari keyakinan agama yang batil kepada meyakini dan menerima agama yang hak atau masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua, semisal persoalan objek dakwahnya ini tidak paham pokok-pokok ajaran Islam, maka materi dakwahnya mengenai pokok-pokok ajaran Islam dengan tujuan agar dakwah ini memberikan objek dakwahnya paham tentang pokok-pokok ajaran Islam dan mau mengamalkannya. Yang ketiga, semisal permasalahan objek dakwahnya yang sudah beragama Islam, tetapi persoalannya mereka belum bisa membaca Al-Quran dan belum bisa sholat, maka materi dakwahnya bisa mengajarkan membaca Al-Quran dan mengajarkannya sholat dengan tujuan agar mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik dan bisa sholat sesuai dengan tuntunan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Keempat, semisal objek dakwahnya sudah bisa sholat tetapi mengabaikan pengalaman sholat, maka materi dakwahnya hukum melaksanakan sholat dan akibat buruk bagi orang yang mengabaikan sholat baik di dunia maupun di akhirat, dan keutamaan serta kebahagiaan bagi orang yang menegakkan sholat baik di dunia maupun di akhirat. Dengan tujuan dari dakwah ini agar mereka memahami materi dakwah tersebut sehingga objek dakwah tersebut sadar akan pentingnya sholat dan disiplin serta ikhlas melaksanakan sholat serta menjadikan sholat sebagai kebutuhan hidup. Pokok-pokok problematika objek dakwah. Yang kelima yaitu kalau permasalahan objek dakwanya adalah pergaulan muda-mudi secara bebas, tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka materi dakwahnya adalah akhlak pergaulan muda-mudi menurut ajaran Islam. Maka tujuan dakwahnya adalah agar muda-mudi paham akhlak pergaulan muda-mudi menurut Islam dan mengamalkan pergaulan muda-mudi dengan cara yang Islami. Yang keenam, seluruh aktivitas dakwah pada akhirnya untuk menggapai cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan indikator keridhaan Allah adalah apabila memahami Islam dengan benar, mengamalkan Islam dengan cara mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dengan ikhlas, beribadah semata-mata mengharapkan cinta dan ridha Allah, sehingga berhak mendapatkan cinta Allah dan panggilan sebagai hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat An-Nur. Selanjutnya saya akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu rauful bi'ad. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Dan selanjutnya saya akan membacakan Quran Surat Al-Hijr ayat 28-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya,
Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Dari Quran Surat Al-Hijr ayat 28-30. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.